orang ke Lombok misalnya, apakah kita punya jaringan di sana? Gitu. Nah, kalau kita tidak punya jaringan di sana, kita bisa berkolaborasi dengan travel agent, dengan asosiasi. Asosiasi itu kan ada banyak ya, ada salah satunya kita Asati, ada juga Asita, ada Aspi, ada Astindo. Nah, biasanya di situ kan ada pertemuan, ada saling sharing kita nanti. Oh, ternyata dia sesama anggota, misalnya anggota Asati, kita bisa support teman kita yang di Lombok yang akan handle nanti. Gitu. Jadi yang penting itu, ya yang lainnya adalah kebutuhan di kantor seperti meja, tulis, dan lain-lain itu kan umum ya. Ada laptop, ada apa, sekarang yang penting adalah teknologi dengan laptop dan lain-lain. Ini kan internet yang paling penting sekarang. Gitu. Selain itu kan izin-izin itu ada yang namanya izin pariwisata. Izin pariwisata itu khusus dia ya, ada izin pariwisata, jadi dia nanti posisi dia sebagai ada BPW, ada Biro Perjalanan Wisata, ada yang agen perjalanan wisata. Nah, kalau dia biro, berarti dia memproduksi produk. Dia memproduksi produk, dia jualan. Kemudian kalau dia agen, dia bisa ngambil dari Biro Perjalanan tadi. Oke deh, misalnya si Mbak punya travel punya paketnya Raja Ampat misalnya, Mbak bisa jual ke dia bisa jual lagi, jadi reseller dia jadi begitu. Itu aja gampang sih untuk travel agent ya. Tinggal untuk ke maskapai, memang kita biasanya ada kerjasama dengan maskapai seluruh itu bisa kita lakukan. Memang sekarang kan orang udah praktis ya pakai aplikasi kayak gitu. Cuma pakai aplikasi agak repot kalau misalnya kita ada rombongan, misalnya ada 40 orang mau berangkat, kayak gitu kan. Nah itu kalau pakai aplikasi tadi, dia private paling sampai 9 orang yang bisa, sudah itu bikin lagi, harganya akan variatif nanti. Tapi kalau kita dengan adanya kita ada koneksi langsung dengan Garuda atau dengan Lion atau dengan apa, sehingga kita punya harga bisa sama. Itu mungkin ya. Oke. Pak Edi udah siap lagi. Ya, terima kasih Bang Supri. Juga terima kasih Zahra pertanyaannya. Sementara menunggu pertanyaan lain, ini ada chatting dari Bu Sri ya. Bu Sri menanyakan, bagaimana cara memilih lokasi wisata yang aman, Pak Supri? Ya, sekarang kan udah gampang sekarangnya, kita browsing aja ya, di searching di internet, kita melihat daerah destinasi itu apakah dalam kondisi green area atau red area atau black area kan itu kan. Jadi di situ akan muncul Pak. Jadi kita ada gampang sekarang. Jadi orang tidak perlu ini lagi, dia bisa cek dengan dengan handphone dia ya, atau mungkin dia punya rekanan, atau bisa diskusi dengan travel agent yang dia kenal kayak gitu. Ya. Baik, mungkin cukup jawabannya Bu Sri ya. Ini boleh saya bertanya sambil menunggu yang lain nih, Bang Supri. Tadi kan dijelaskan di Asati sendiri melakukan ada 5 konsolidasi ya. Salah satunya itu adalah bagaimana merekonstruksi ulang ya. Apakah di situ juga termasuk menjaga wisata yang boleh dibilang rekomendasi oleh tim Asati agar itu memang area-area itu memang sudah mengikuti protokol kesehatan, karena yang dikhawatirkan bagi kita ingin wisata ini, apakah hotelnya dijaga kebersihannya ya, apalagi kolam renang, anak-anak kan pengen ke kolam renang. Nah itu seperti apa itu Bang Supri? Bentuk ya, itu biasanya di tempat destinasi sudah punya ini Pak, sudah punya protokol ya. Protokol itu dari Pemda setempat itu biasanya ini, jadi dia tidak boleh buka kali itu tidak sesuai dengan protokol. Pertama tentang kesehatan, kebersihan itu kan, kemudian situasi di situ siap nggak, dia punya hand sanitizer di situ siap nggak, kemudian di tempat itu harus disemprot di stand dia kan sama disemprot dengan ini supaya aman kayak gitu kan. Misalnya di dalam ada misalnya angkutan, misalnya ada shuttle bus misalnya. Shuttle bus itu waktu sebelum berangkat disemprot, balik lagi disemprot lagi itu. Itu biasanya ada aturan protap dari pemerintah setempat. Itu. Jadi kalau dia memang tidak memenuhi itu, tidak berani buka dia.
nanti dikomplain gitu. Begitu Pak Edi. Berarti tidak perlu double recheck ya dari timnya Asati ya. Artinya yakin saja dengan apa aturan pemerintah setempat. Karena terkadang kan itu kelalaian dari pelaku usaha ya. Nah, itu bagaimana itu? Ya, sebelum kita rekomendasikan destinasi itu, tentu kita sudah ada melakukan cross check Pak. Jadi apakah di daerah itu, misalnya kita ambil contoh, kita mau ke Padang nih. Nah, Padang misalnya di Pulau Mentawai itu aman nggak kayak gitu kan? Kita cek dulu. Karena kalau kita jual sampai ini kan pemerintah ternyata tidak ini, nanti di perjalanan dia dicegat juga, nggak boleh masuk kan? Jadi memang udah ada koordinasi kita. Oh, kita. Itu. Ya, jelas. Ya tadi yang menarik tadi Pak, ada berita di Kompas tadi, gimana tuh ceritanya yang di Cianjur katanya ya? Jadi kalau yang di puncak itu sebenarnya petugas hotelnya kan ingin memberi peringatan. Tadi tipsnya Bang Sukri kan jelas, kita diminta untuk menggunakan masker, ya. Jadi yang tamu ini yang tidak menggunakan masker diingatkan untuk menggunakan masker. Justru tamunya yang marah, ya. Biasanya itu Pak. Bahkan memukul itu dalam beritanya itu. Masya Allah. Itu biasanya orang-orang penting biasanya kan tidak mau di ini. Kebenaran di sini ada Prof Niko nih. Prof Niko kan bisa kasih suara nih, ada berita di Kompas ini. Oh iya, ada Prof Niko juga hadir. Ya. Mungkin ada masukan dari beliau tuh. Kita minta pandangan beliau nih. Karena ini ternyata itu adalah pejabat kalau nggak salah yang. Ya, anggota dewan, diberitakan di situ anggota dewan ya. Ya, tapi saya pikir itu kasus tidak perlu kita perluas ya. Yang penting tips itu kita lakukan ya. Karena kalau kita membicarakan sesuatu yang sifatnya kasus, jadi kita masuk ke kasus. Iya, sementara persoalan kita ini bagaimana tips aman ya. Kita yang pelaku. Di situ persoalannya bukan dari hotel, tapi dari pelaku yang berpariwisata gitu. Baik, coba saya tegur yang lain, mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan, ini alhamdulillah sudah 48 peserta yang hadir. Nah, ini ada salah satu kepala sekolah ini. Gimana tanggapannya ini? Ini Ibu Trisnawati ini kepala sekolah salah satu SMK. Gimana tanggapannya tentang tips aman itu? Bu Trisna, Assalamualaikum. Oh, mungkin lagi tidak monitor. Nah, itu Prof Niko sudah open tuh suaranya. Prof, ada tanggapan tentang tips aman, Prof? Mau kasih tambahan? Prof Niko? Ya. Prof Niko ini adalah Dewan Penasihat kita juga, Pak. Ya. Dewan Penasihat di Asati ya. Terima kasih Pak Edi, selamat sore dan juga Pak Ketum. Saya ini kalau bicara aman bahwa ini COVID ini merupakan satu catastrophic risk factor. Ya, di mana di dalam perjalanan, biro perjalanan itu sendiri, di mana WHO maupun WTO telah membuat satu joint statement dan yang kita sebut juga sebagai yang harus diketahui yang disebut Code of Ethics for Traveler and Tour Operators. Jadi ini yang harus diberikan kepada wisatawan maupun kepada excursionis dan pada masyarakat, dan juga roadmap bagi pada seluruh operator di dalam pelaksanaannya. Jadi ada operational consideration untuk audit dan manajemen terhadap akomodasi dan berbagai sektor. Memang inspection menjadi satu hal yang sangat penting yang harus dilakukan. Sebetulnya kita yang tadi disinggung oleh Pak Ketua tadi, bahwa di mana kita sudah ada, kalau dibicara wisata halal itu sudah melengkapi semua itu Pak Sukri. Ya kan? Kalau wisata halal itu bukan hanya makanan sebenarnya, kawasannya harus hygiene, ya kan? Protokol hygiene kita personal, itu sebenarnya itu sudah ada di dalam
Muslim kita sendiri sudah kita kenal, sudah dibuat itu, hanya kita saja yang tidak disiplin. Ya. Kenapa saya katakan tidak disiplin? Disiplin itu bukan hal yang kaku. Bagaimana bisa disiplin? Tidak mungkin manusia itu bisa disiplin kalau manusia itu tidak punya pengetahuan. Nah, ini keywordnya, itu kan. Manusia baru bisa disiplin kalau manusia mempunyai pengetahuan. Karena dari bahasa Latin dikatakan disiplin adalah bagi mereka yang mempunyai pengetahuan. Kalau mereka tidak punya pengetahuan itu tanda verboten, ya dia langgar saja karena mereka tidak punya pengetahuan. Nah, sosialisasi pengetahuan ini menjadi satu keyword. Apapun permasalahannya. Jadi operation consideration management baik terhadap travel agency pada airline, katakan saja kalau kita mau bicara kendaraan itu harus punya HEPA, yaitu high efficiency particle, ya kan, yang air conditioning 4 jam, 5 jam berjalan di dalam mobil, dia tidak punya alat HEPA. Ya, secara teknologi, yang kalau naik pesawat terbang kan pasti dia punya HEPA. Bapak fly ke Eropa atau ke Amerika 24 jam, itu bakterisid kalau tidak punya HEPA, Bapak keluar-keluar itu mungkin kena bakterinya macam-macam. Nah, so many case yang karena kita tidak ketahui permasalahan ini, itu menjadi penting bagi operators bagaimana harus menjalankan. Kalau tadi Pak Sukri sudah menyampaikan bahwa apa yang disebut tour itu sendiri, tour itu tidak efeknya memang adalah pada leisure and pleasure. Definition of tour itu kan learn, study, and serve. Jadi para tour operators harus menginform kepada pesertanya, wisatawannya, tentang bagaimana harus melakukan perjalanan saat ini dalam satu conditioning. Dan satu hal yang saya katakan, masalah COVID ini, kenapa WHO, kami melakukan, hampir saya setiap malam melakukan discussion dengan baik itu WHO, maupun WTO, kenapa pertama kali itu dibikin lockdown? Kenapa dilakukan satu stay at home? Dan sekarang sudah Indonesia, I do care, ya kan? Nah, hashtag dengan I do care. Nah, apa hashtag of I do care yang dikeluarkan oleh kita? Kalau WHO mengeluarkan hashtag travel tomorrow, sekarang nggak usah tunggu tomorrow, sekarang jalan aja. Pertama-tama, karena ini merupakan satu kasus risk, satu risk factor yang tidak diketahui, dia bukan menjadi regular risk, juga bukan menjadi irregular risk, tapi suatu risk factor muncul COVID ini yang diketahui dari China. Karena tidak diketahui makhluk apa, binatang apa ini, para ahli medik ini tidak mengetahui. Satu langkah yang paling aman karena kita mengetahui, karena ini adalah carrier-nya melalui manusia, bukan binatang. Kalau flu burung gampang, kumpulin aja tuh burung, kita bakar aja semua, kan selesai itu kan. Nah, Pak Sukri, tapi manusia ini perjalanannya sangat irregular, ya, kemana saja ya, sangat irregular, kemana, ke timur, ke utara, ke barat, itu tidak menentu perjalanannya, ya. Nah, inilah menjadi kena, oleh karena itu dilakukan. Sekarang sudah diketahui, dokter sudah mengetahui bagaimana mengatasi COVID, ya, sudah mengetahui kita manusia bagaimana ini melakukan physical distancing. Jangan bicara dah soal physical distancing, orang Baduy juga lebih tahu itu. Jalan orang Baduy, jalannya saja sudah physical distancing. Ada satu culture yang local culture yang sudah dimiliki oleh kita. Ya, bagaimana cara makan, ya kan? Itu bagaimana hygienist. Saya kira Pak Sukri kalau nggak salah ya, kita waktu kecil ya, orang tua kita itu, cuci tangan, kalau tidur cuci kaki, cuci tangan, itu berkali-kali diucapkan, sin our child. Ya, tetapi apa tidak kita lakukan? Setelah dewasa tidak lakukan hal itu, lupa yang dipesan oleh orang tua kita dari kecil kita,
harus berkali-kali bercuci tangan sebelum makan, everything, dan sebagai aktivitas selalu disuruh untuk washing. Nah, hal-hal masalah higienis ini adalah sudah punya protokolnya. Di dalam hotel kita sendiri juga tidak disiplin, sudah punya task to job-nya, sudah punya dari ILO, dari awal sudah punya. Di dalam travel agency juga demikian. Tadi dikatakan disinggung oleh Pak Supri, kalau perjalanan begini duduk sekian jam, berapa statis, aerobiknya berapa, kehilangan energi berapa, kalau pakai tour model begini berapa kehilangan energi, harus rejuvenating, consumption meal-nya bagaimana. Nah sekarang ini Pak semua Pak adu harga murah Pak Supri. Kalau harga itu Pak harus apple to apple. Nah itu hal-hal yang demikian para travel agency kita harus lebih concern terhadap kondisi itu. Ini mungkin saya sampaikan tadi juga kepada Ibu yang tanya bagaimana membuat satu travel agency. Ibu bisa ambil satu buku reference, Guide to Success of a Travel Agent. Itu ada satu buku berwarna hijau dan dibaca di sana bagaimana apa yang harus dipersiapkan. Pakai ada satu referensi yang diteliti oleh para ahli. Kalau kita kan tidak. Kita kan hanya by intuitif aja membuat sesuatu, ya tidak mempunyai satu pengkajian yang matang, yang diketahui apa saja, berapa modal Ibu harus melakukan satu business travel agency, mau berapa besar travel agency yang Ibu mau lakukan, semua itu punya satu ukuran-ukurannya. Apakah di dalam dunia bisnis kita travel agency bisa mengalami kegagalan? Kegagalan itu bisa terjadi, tidak pernah ada kegagalan sebenarnya. Kalau Thomas Jefferson mengatakan dia tidak pernah gagal, ya kan? Kegagalan itu dia hanya mengatakan saya hanya belum berhasil, gitu kan? Jadi harus punya satu endurance yang baik, gitu kan? Baru bisnis 1 tahun di travel agency belum dapat order, aduh saya gagal katanya Pak Supri. Tidak bisa, dia belum berhasil, keberhasilan yang belum berhasil, mungkin 10 tahun nanti Ibu baru berhasil gitu. Ini satu proses gitu kan. Kalau nanti mau jadi satu travel yang besar dan bagaimana proses itu di dalam satu dunia bisnis. Nah itu ada satu guideline yang sangat baik yang bisa disampaikan kepada kita semua. Kembali masalah COVID, saya katakan saat ini, Pak Supri, saya itu jangan dikurung saya. Kalau saya dikurung 3 bulan, berarti saya akan tidak punya imun jadi kena COVID gitu loh. Ya kan? Bagaimana? Dan Indonesia saat ini Indonesia punya potensi alam yang sangat bagus. Nah, ini yang harus dipasarkan. Apa yang dimiliki oleh alam dan sinar matahari kita yang disebut dari ilmu kedokteran dan ilmu ekologi, kita mempunyai yang disebut normal flora. Ya. Kalau tidak punya normal flora, manusia mati. Kenapa Pak? Orang-orang kaya di rumahnya bikin taman sampai harganya miliaran rupiah karena dia butuh mendapatkan aura flora, ya kan gitu. Flora ini sehingga dia membangun, dia punya taman di rumah itu sekian miliar rupiah, padahal di Indonesia nggak usah tuh bikin taman sekian miliar, alam kita sudah memberikan itu yang cukup dengan forestry yang ada, karena dari semua forestry mengeluarkan virus-virus positif yang bisa kita adapt. Nah, hal-hal semacam ini banyak sekali kita salah, Pak Edi, pengadaptasiannya. Kan sekarang kita kalau jual pantai jual apa? Keindahan. Ngukur indahnya aja nggak ngerti. Ya. Apakah Hawaii kurang indah? Ya kan? Banyak pantai. Bukan itu yang dijual. Kita kata Pak Edi, kalau orang Indonesia ke pantai ngapain? Lihat orang bule pakai bikini berjemur katanya kan gitu. Ya kan Pak Edi? Apakah dia jual berjemur? Tidaklah. Siapa yang mau berjemur? Orang gila yang mau berjemur kan gitu. Yang dia jual itu adalah sunbathing, mandi sinar. Orang di kampung mandi di sungai juga minim sekali kok. Yang salah kita itulah, ya kan?
dia membeli mandi sinar gitu loh. Dia butuh satu moisturizer, ya, dia butuh satu apa untuk di Indonesia berjemur itu, kalau berjemur itu kan dari basah ke kering, ya kan? Kalau mereka tidak berjemurnya dari kering menjadi basah, dia sunbatching karena dia mandi sinar, ya kan? Keringat ya. Kebalik tuh. Nah, seperti di Sunda itu ada kalau anak kecil itu pagi-pagi dimoyang, ya. Yayasan Baceng memoyangkan si bayi itu, anak itu. Nah, ini yang dibutuhkan ke San Baceng itu sendiri mampu meningkatkan normal flora untuk kita punya daya tahan tubuh. Kalau dulu saya menghati atlet saya, bagaimana mereka, kenapa mereka San Baceng kemudian terjun pula ke laut, ke pantai berenang, itu yang mereka kenal yang disebut summer training gitu loh, supaya tidak mudah kena flu. Ya, di dalam ada yang untuk summer training, dia dipanasin, didinginin lagi, dipanasin, dinginin. Baik pertama-tama kalau nggak biasa mungkin para atlet saya juga demam-demam juga gitu kan. Nah, hal-hal semacam begitu summer training inilah yang mereka butuhkan, karena kalau mereka summer training alami natural di sana bisa cancer of skin. Nah, model-model begitu yang sangat perlu diketahui oleh para operator kita dan para khususnya juga di lokasi-lokasi yang mempunyai yang khusus, katakan saja wisata alam. Para guide nggak bisa, guide-guide biasa tidak akan bisa. Kenapa? Dia harus punya konduktor guide yang betul-betul mengetahui setelah dia sampai ke lokasi tersebut, dia harus mempunyai satu konduktor guide yang mengguide rombongan kita untuk mengetahui. Karena kalau kita ikut satu tur tidak mendapatkan satu tujuan institusionalnya, berapa? Ya kan, hanya leisure and pleasure, sudah aja kita belanja-belanja di sini juga banyak gitu kan. Tapi adalah menyusun satu tur itu sendiri bagaikan kita menyusun satu silabus dan silabi karena tujuan institusionalnya harus didapat. Saya kira begitu Pak Edi, Pak Sukri, selamat sore semuanya yang hadir pada sore dan petang hari ini di Asati yang saya lihat semuanya sangat banyak sekali. Saya nggak, hampir tidak pernah ngomong-ngomong nih Pak Didi, karena ini saya takut aja dengan Pak Ketua ini dan nanti diusir pula dia dari Asati. Ya kan, sebagai ini maka saya mau bicara biasanya I never talk di bidang forum nasional. Bidang kita juga sudah kemarin juga banyak, orang sudah melakukan aksi, kita masih berkutik aja dengan regulasi. Orang sudah di Dubai, kita sudah melakukan virtual travel di berbagai pihak. Nah, saya perhitungkan Pak Sukri, bagaimana prediksi ekonomi kita ini yang sangat penting ya, para pengusaha, para travel. Berapa lama kenaikan sekian persen? Berapa lama kenaikan sekian persen untuk domestik maupun internasional, concern skenario yang bagaimana yang harus dilakukan oleh kita yang diberikan pada travel agency. Karena apa Pak Edi? Travel agency ini harus diselamatkan. Kalau sampai travel agency Indonesia ya terjadi chaos, mati, nggak ada mereka yang mendatangkan wisatawan, kok hotel mana mendatangkan wisatawan gitu kan? Betul nggak? Nah, ini yang harus sangat concern. Tapi saya dengarnya itu luar biasa hotel ini orang travel agent tidak pernah diperhatikan, kalau perlu dikasih duit ke Pak Sukri itu membangun anggotanya. Ya kasih, kalau tidak punya modal, kurang nih modal, kasih ini travel agent, dia punya potensi. Tahu tidak travel agency yang punya potensi yang mana? Kan tidak tahu, tidak punya data. Oh ini punya kapabilitas, ini punya kuantitas kapabilitas, punya abilitas. Karena sekarang dia sedang menghadapi situasi, dia harus disupport, harus dibantu. Nah, sekarang apa? Saya katakan di tulisan saya tentang pandangan Islam terhadap pariwisata, sekarang ada satu momentum oleh Bank Syariah bisa berperan di dalam kontekstual itu. Saya kira begitu Pak Edi dan semua yang hadir pada sore petang hari ini. Mohon maaf ada tutur kata yang tidak suka,
saya suka ngomong orang yang tidak suka juga. Kalau dengar tidak suka berarti ya bisa ada yang dibahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Niko yang alhamdulillah bisa hadir sore hari ini. Beliau juga di Asati sebagai penasehat. Jadi bagus sekali ya, ini pun Prof, ini Life Learning Club ini sebenarnya bagaimana mitra belajar ya, itu kenapa kita mengundang para pakar ya pada bidang masing-masing sebagai sosialisasi. Dan saya setuju dengan yang disampaikan Prof. Niko tadi ya, artinya tuh kita sebagai Indonesia ini daerah wisata yang luar biasa justru harus segera mempromosikan wisata aman ya, karena kalau tidak bagaimana ekonomi kita ke depan. Baik, terima kasih Prof.